dan struktur baja ya. Oke, kita lanjutkan. Di pertemuan terakhir ceritanya kita kalau nggak salah belum selesai yang hitungin crossnya ya. Tabel ininya nggak selesai ya. Oke. Sedikit saya review. Permisi Pak, maaf. Ya. Halo? Ini tadi kuliah apa Pak? Analisa struktur atau statika tidak tentu. Halo? Dan struktur baja. Kan digabung. Oke? Halo? Halo? Suara saya jelas? Bisa kita lanjutkan? Halo? Suara saya jelas? Jelas Pak. Jelas ya. Oke, kita lanjutkan. Ceritanya kita belum selesai kalau nggak salah ya, si perhitungan ini ya. Oke, ini sebuah struktur, ini kita teruskan. Oke. Nah, kalau misalkan saya review sedikit nih. Saya review sedikit. Ini adalah tumpuan apa ini namanya? Kalau bentuknya kayak gini. Tumpuan apa ini namanya? Halo? Kalau bentukannya gini tuh, kayak gini tumpuannya apa namanya? Sendi. Kalau bentukannya seperti ini, tumpuannya roh. Kalau tumpuannya kayak gini, jepit. Oke, seandainya bentukan strukturnya kurang lebih seperti ini, nah, berarti dia struktur apa? Statis tertentu. Kalau ternyata tumpuannya kayak gini, sendi dua-duanya. Di sini ada H, lalu ada apa nih? Kalau sendi ada H, ada horizontal, ada vertikal. Kalau ini ada horizontal, ada vertikal. Berarti dia ada berapa reaksi di sini? 4 reaksi. Berarti dia statis tidak tentu. Ya, dia diam, strukturnya diam, tapi dia tidak tentu karena di sini ada 4 buah reaksi. Oke, ternyata ada lagi struktur roll dua-duanya. Berarti di sini ada gaya apa? Vertikal. Kalau di sini? Vertikal juga. Dia ada 2 reaksi. Dan tidak ada reaksi horizontal. Maka kita sebut ini konstruksi tidak stabil. Konstruksi tidak statis. Nah, seandainya kayak gini, jadi di sini tumpuan apa ini? Jepit. Kalau jepit berarti ada apa aja? Vertikal, horizontal, dan momen. Di sini ada 3, lalu di sini ada sendi nih. Berarti ada 2 vertikal, ada
horizontal. Berarti 5 reaksi. Dia diam, statis, tapi dia reaksinya lebih dari 3 nih. Oke, berarti kita sebut dengan statis tidak tentu. Oke lah, ini perbedaan mendasar. Nah, sekarang konstruksinya kayak gini. Ya, konstruksinya kayak gini. Oke, berarti di sini akan ada vertikal, akan ada horizontal, akan ada momen. Berarti di sini akan ada 3 reaksi. Lalu pada titik D ada berapa reaksi? 3. Pada titik F ada berapa reaksi? 3. Total berapa reaksi di sini? 9. 9 reaksi. Nah, kalau 9 reaksi berarti kita sebut dengan statis tidak tentu. Oke, review sedikit. Nah, dalam menyelesaikan soal statis tidak tentu, kita harus uraikan dengan koefisien distribusi atau distribusi momen. Oke, untuk mencari faktor distribusi momen, ya, kita harus cari dulu koefisien distribusi, yaitu 4E dikalikan dengan I. I-nya adalah inersia, lalu L-nya adalah panjang batang. Nah, kebetulan panjang batangnya di sini adalah tingginya 4, 6, dan 6. 4 untuk A ke B, 6 untuk B ke C, lalu untuk C ke D-nya 4, lalu E ke F-nya juga 4. Nah, seandainya A, B-nya ini adalah 3, maka L-nya adalah 300. Gitu ya. Nah, ini L-nya adalah panjang batang. Oke, next. Untuk mencari faktor distribusi momen, ya berarti kita harus setelah kita ketahuan koefisien distribusi momennya, kita hitung faktor distribusi momennya. Nah, karena ini statis tidak tentu, penyelesaiannya cukup panjang ya, jadi nggak cukup. Kalau biasanya kan kita ada sigma H, sigma V, ada sigma momen, tapi karena ini statis tidak tentu, maka kita harus lakukan perhitungan distribusi momen. Oke, nah untuk menghitung faktor distribusi momen, kita harus tinjau pada batang yang menghubungkan kita harus tinjau pada titik yang menghubungkan dua jenis batang. Dua buah batang atau lebih. Oke, contohnya di sini. Slide. Oke, misal di sini adalah sebuah struktur. Next. Sebentar. Misal ini adalah sebuah struktur. Sebentar ya. Nah, ini aja ya, kita copy paste. Bikin baru aja ya. Nah, bikin baru aja. Seandainya ini adalah sebuah struktur. Oke. Oke. Ini kita misalkan di sini. Nah, strukturnya kurang lebih seperti ini. Ini adalah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Oke, total ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 titik nih. Kita lihat pada titik A. Ya, kita lihat. Jadi, untuk menghitung faktor distribusi,
distribusi momen, ditinjau pada titik yang menghubungkan lebih dari 2 batang. Oke. Nah, kita lihat di titik A. Titik A. Oke. Titik A. Pertanyaannya, ditinjau apa tidak? Tidak. Tidak ya. Berarti tidak ditinjau. Kita lihat di titik B, ditinjau tidak? Tidak ya. B tidak ditinjau. C? Tidak. Tidak juga ya. Tidak ditinjau. J? Ditinjau nggak? Tidak. Tidak. Oke, kita geser ke A, B, C, J. Titik D. Kita geser di sini. Titik D. Ditinjau nggak? Titik D. Ditinjau nggak titik D? Ditinjau apa? Ditinjau. Karena dia menghubungkan ada berapa batang di sini di titik D? 3. Batang apa aja? A ke D. AD. Terus? DG. Terus? DE. Oke. Oke, terima kasih. Nah, sekarang ceritanya koefisien distribusinya udah dapat nih. Oke, koefisien distribusinya udah dapat. Saya pengen mencari faktor distribusi atau alfa DA. Sorry, titik D. Draw. Titik D. Saya mau nyari koefisien distribusi untuk DA. Berarti kita akan menghitung koefisien distribusi untuk DA dibagi koefisien distribusi DA ditambah koefisien distribusi DG ditambah koefisien distribusi D apa? D apa? DE. Oke, kalau saya mencari koefisien distribusi DE. Oke, berarti di sini akan ada koefisien distribusi DE dibagi KDA ya, ditambah KDG ditambah KDE. Oke, nah ini untuk titik D. Nah, satu lagi, berarti kita akan mencari faktor distribusi. DA udah, ini udah, yang terakhir berarti KDG. Berarti di sini akan ada KDG dibagi KDA ditambah KDV ditambah KDE. Pokoknya semua koefisien distribusi yang berhubungan dengan titik D. Oke, for example, kita seandainya kita copy paste nih. Oke, ini slide di sini. Nah, oke. Contohnya kita titik D taruh udah habis perkara. Oke, ini habis perkara.
Nah, contoh di titik E. Titik E. Oke, berarti kita akan dapat berapa faktor distribusi nih di sini? Ada berapa faktor distribusi nih yang kita dapat kalau kita tinjau pada titik E? 4. 4. Alfa apa aja? Alfa BE. Dari titik dulu. Jangan dari tujuan, dari titik. Alfa E, EB. EB sama dengan K apa? KEB. KEB dibagi apa aja? KEB. KEB ditambah KEH. KEH. Ini H ya? Ya. KEH ditambah KED. KED ditambah KEF. KEF. Ada lagi? Sudah. Sudah. Karena di sini ada 4 nih. EB, EH, ED, dan EF. Nah, kalau kita nyarinya faktor distribusi untuk EB-nya udah, misalkan KDE. Berarti tinggal kita ditukar aja ya. Yang di atasnya berarti KED. Nah, sisanya tinggal ditambah-tambahin nih. Ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Oke. Nah, singkat cerita, struktur kita kayak gini, ya. Struktur kita kayak gini. Nah, di sini ada untuk A, B. Untuk B ke C, bebannya full. Tetapi untuk C ke E, bebannya cuma setengah. Ya. Oke, setelah itu kita hitung nih momen primernya. Nah, momen primer adalah momen yang bekerja pada ujung batang. Oke. Nah, tapi kalau yang BC dan CB ini cuma ganti simbol, ya, sama jumlahnya karena dia full. Nah, tapi kalau si EC dia berbeda karena dia yang ini pembaginya 192, yang ini 5 QL kuadrat dibagi 192, tapi yang CE-nya min 11 QL kuadrat dibagi 192. Nah, ini tergantung dengan kondisi struktur yang sedang kita hitung. Untuk membedakannya kita lihat di tabel momen primer. Nah, ini tabel momen primer nggak cuma 6, ini soalnya ada 21 kalau nggak salah. Ada 21 kondisi. Ada yang di sininya jepit, ada yang di sininya sendi, ada yang sendi-sendi, ada yang jepit-jepit, dan lain sebagainya. Banyak sekali kondisinya. Oke, cuman nggak kita bahas satu persatu karena terlalu banyak. Oke, next. Nah, setelah itu momen primernya udah. Momen primernya udah ketahuan semuanya per titiknya. Nah, untuk setiap tumpuannya, momen primernya selalu 0 pada setiap tumpuan, yaitu tumpuan A, D, dan F. Momen primernya selalu 0. Oke, lalu next kita cari koefisien distribusi momennya. Nah, koefisien distribusi momennya 4 EI dibagi dengan L. L-nya adalah panjang dari batang. Ya. Kalau panjang, kebetulan ini panjangnya sederhana 4, 6, 4, 6, 4, 6. Tapi kalau panjangnya berbeda kayak tadi ya tergantung di sini ada berapa, di sini ada berapa, di sini ada berapa. Tergantung dengan panjang batangnya. Ini harus kita hitung satu per satu. Oke. Koefisien distribusi momen. Koefisien momennya sudah dapat. Lalu kita hitung faktor distribusi momen. Yang tadi ya, KBA ditambah bla 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 bla. Nah, ketemu nih faktor distribusi momennya ada 0,27, ada 0,272, ada 0,214, ada 0,571 dan 0,214. Ini setiap titik. Nah, ditinjau berdasarkan titik yang menghubungkan dua buah batang atau lebih, ya. Nah, untuk memastikan hitungan faktor distribusi momen kita betul apa enggaknya, penjumlahan dari semua faktor distribusi momennya harus sama dengan 1. Ya. Oke, momen primernya udah, faktor distribusi momennya udah, berarti kita tinggal mencari
momen yang bekerja pada setiap tumpuan. Berapa nih momen yang bekerjanya berapa, gitu ya. Oke, nah carinya untuk menghitungnya kita gunakan yang namanya tabel momen cross, ya, tabel momen cross. Oke, sebentar saya share Excel. Materi ini harusnya sudah tersampaikan minggu lalu ya, cuman minggu lalu nggak terselesaikan, jadi saya jelaskan kembali di hari ini. Nah, ini adalah si perhitungan tadi, lalu di sebelahnya adalah file Excel. Oke, nah kita pertama ya, kita harus kalau ngikut di contoh soal sebetulnya ada juga, cuman kalau kita nggak hitung ulang ya kayaknya kurang-kurang pas ya. Lagian soalnya jualan udah kita modifikasi. Oke, pertama kita berangkat dari join-nya dulu nih. Join-nya kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, join-nya kurang lebih seperti ini. Oke. Jadi nanti kalau ada tugas tulis tangan, terus Pak tulisan saya jelek, nggak usah minder ya, soalnya tulisan saya juga jelek nih. Ya, nah kita akan tinjau dari titiknya dulu atau join. Titik atau join. Nah, di sini ada beberapa join, cuman kita akan tinjau ada beberapa join di sini. Pertama ada join. Nah, titik atau join berarti kita semuanya ya. A, B, C, D, E, dan F. Oke, kita mulai dari awal dari titik join A. Nah, lalu di bawahnya ada batang. Lalu setelah batang ada faktor distribusi atau nilai alfa. Lalu ada momen. Oke. Nih titik pertama kita pada titik A nih. Kita minimize dulu ini. Nah, kita mulai dari titik A. Titik A menghubungkan batang apa? Titik A ini. Ada batang apa aja pada titik A? Batang? AB. 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 Oke. Kita geser lagi. Setelah titik A, ada batang lain nggak pada titik A selain AB? Nggak ada. Oke. Kita geser ke titik B. Oke. B ya. Di sini berarti. Oke. Ada batang apa aja pada titik B? Ada batang B, A, B, C, A dan BC. BC. Oke, kita merger. Lalu kita geser ke titik C. Titik C. Ada batang CB. Ada batang CD. Batang C. E. Oke, kita merger lagi. Merger. Kita geser lagi ke batang E. E. Ada batang aja pada E. Ada E, EC, EF. E sama EF. Ya. Oke. Setelah itu kita geser lagi ke titik A, B, C, A, B, C, E. Udah, berarti tinggal batang, titik D. Ada batang aja, apa aja pada titik D? D, DC. Oke. Yang terakhir pada titik F. Ada batang apa pada titik F? FE. FE. Udah ya. Oke, ada lagi nggak yang perlu ditinjau? Habis ya? Ada nggak? Ada lagi nggak? Oke, habis. Nah, sekarang kita lihat nilai alfanya atau faktor distribusi momennya. Sebentar. Nah, nilai alfanya nih.
Nilai alfa kita mulai pada titik A. Nah, pada titik A, karena ini adalah tumpuan, maka nilai faktor distribusi momennya adalah 0. Oke, pada setiap tumpuan, faktor distribusi momennya adalah 0. Jadi A sama D sama F juga sama nih, 0, 0. Oke. Nah, oke. Lalu kita mulai ke BA. BA ada berapa di sini? BA, faktor distribusi momennya atau nilai alfanya berapa? BA. 0? 0, berapa? BA berapa di sini? 0,727. 727. Oke. Nah, si nilai faktor distribusi momennya kita buat minus nih. Min 0,727. Oke. Oh, mintanya pakai titik. 0,727. Oke, lalu BC min 0,272. Oke. Lalu CB min 0,214. Lalu CD min 0,571. Lalu CE min 0,214. Oke, kita geser ke titik C. Nah, titik E, EC kita punya min 0,272. Terakhir EF min 0,272. Oke ya. Nah, pada join ya, karena pada ini A, D, dan F ini adalah tumpuan, maka nilai koefisien, nilai faktor distribusi momennya adalah 0. Oke, lalu kita geser, kita balik lagi. Berapa sih momen primer yang terjadi pada setiap titik? Kita cari perhitungan awal kita. Momen primer pada... Pak, maaf. Ya. Itu yang EF min 0,727 apa 272 ya? Sebentar, EF sebentar. EF 0,727. EF, oke, ketukar. Oke, terima kasih. 727. Ini ya. EC-nya 0,272, EF-nya min 0,727. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Nah, kita masukkan nilai momen primernya. Oke. Momen primer untuk A ke B, perhitungan kita adalah 0. BA juga sama 0. Ya. Kecuali BC. BC ada nilainya 27,432. Kita masukkan 27,432. Oke. Lalu CB kita masukkan min 27,432. Oke, kita lihat CD sama dengan DC 0. Oke, CD sama dengan DC 0. Berarti 0. Lalu kita CE. Nah, CE hasilnya kita, perhitungan terakhir kita, berapa ini? Enggak kelihatan, sebentar. Min 18, min 18,85. EC 8,57. Oke, sementara EF nah EF sama dengan 0. EF sama FE sama dengan 0 karena dia hubungannya sama tumpuan. EF 0,
DC 0 juga, dan FE 0. Oke ya. Oke, lalu next kita kalikan jumlah momen primer terhadap faktor distribusi momen. Ini momennya, kita merger. Oke, momennya kita merger. Oke, kita lihat di sini momen dikalikan dengan faktor distribusi momen. Sekian. Nah, ini juga, jadi untuk menghitung cross ini, jumlah momen berarti jumlah momen pada titik D. Jadi penjumlahan momen pada suatu titik dikalikan dengan faktor distribusi momen alfa. Ya. Oke, dapat min 19. Oke, nah ini juga sama. Jadi momen pada satu titik kita tambahkan dikalikan dengan faktor distribusi momen. Oke. Sini, nah pada titik C dia ada 3 buah momen primer. Berarti CB ditambah CD ditambah CE dikalikan dengan faktor distribusi momen. Nah, kita cek. Oke. Di sini juga sama, pada titik CD sama dengan, kita kasih kurung, CB ditambah CD ditambah CE dikalikan dengan faktor distribusi momen. Oke. Ini sama, kita kasih kurung dulu biar nggak ketukar. CB ditambah CD ditambah CE dikalikan dengan faktor distribusi momen. Oke, jadi ini sebaiknya kita buat garis terpisah biar nggak ketukar untuk menunjukkan bahwa ini satu titik nih. Kasih border. Oke, ini juga kita kasih border aja. Kita kasih border. Oke, ini kita buat border. Nah, jadi pada setiap klik kita buat border aja biar nggak ketukar. Oke, pada EC, jadi momen primer pada EC ditambah momen primer pada EF dikali dengan faktor distribusi momen. Oke, ini sama. Kita jumlahkan. EC ditambah EF dikalikan dengan faktor distribusi momen. Ya, cek. Tuh. Oke, mudah-mudahan nggak ada yang kelewat. Karena ini 0, berarti dikalikan dengan 0. DC 0. 0. Oke, nah ini lalu kita kombinasikan. Oke, berarti di sini ada kombinasi 1. Oke, kombinasi 1. Kita kasih nama kombinasi 1. Oke, ke bawahnya juga kita kasih kombinasi 2, 3, dan selanjutnya. Ini kalau titik yang kita tinjau lebih banyak, nah tabel kita juga semakin banyak ya. Jadi ini kita baru ruko doang segitu. Nah kalau bangunannya 10 lantai ya beda lagi.
pasti lebih banyak nih titik yang kita tinjaunya. Oke, next kombinasi 1, si momen primer pada BA yang barusan kita hitung, ya, kita bagi ke AB, ya. AB sama dengan BA per 2. Oke. Lalu BA sama dengan AB per 2. BC sama dengan CB dibagi 2. Lalu CB sama dengan BC dibagi 2. Ini tersebut dengan metode cross karena metodenya saling silang. Oke, CD sama dengan DC, ini ya, DC dibagi 2. Lalu CE sama dengan EC dibagi 2. Next, EC sama dengan CE dibagi 2. Lalu EF sama dengan FE yang ada di sini dibagi 2. Lalu DC sama dengan CD dibagi 2. Lalu FE sama dengan EF-nya ada di sini dibagi 2. Oke, dengan cara yang sama kita kalikan momen yang tadi dengan faktor distribusi momen. Berarti min 10 dikalikan dengan alfanya adalah 0 nih pada titik A. Oke. Nah, ini dengan cara yang sama kita akan tambahkan momen primer sama dengan, kasih tanda kurung dulu, momen primer yang ini ditambah dengan yang ABA tambah BC dikalikan dengan faktor distribusi momen. Oke. Lalu BC sama dengan dalam kurung BA ditambah BC dikali dengan faktor distribusi momen. Lalu pada CB sama dengan CB ditambah CD ditambah CE dikali dengan faktor distribusi momen. Oke, kita cek. Oke. Nah, ini kita tambahkan momen primernya. Tambah dikali dengan faktor distribusi momen. Oke, kita tambahkan lagi. Tambah ini ditambah momen primer CE dikali faktor distribusi momen. Lalu pada titik E juga sama, kita jumlahkan momen primernya. Tambah ini dikali dengan faktor distribusi momen. Next, EF kita jumlahkan lagi. Tambah ini dikali dengan faktor distribusi momen. Oke, lalu karena ini 0, maka si momen primer kita kalikan dengan 0 si alfa. Kali 0. Nah, yang terus kombinasi selanjutnya kombinasi 2. Nah, kita hitung ini sampai dengan nilai kombinasinya adalah 0 ya. Dengan cara yang sama kita bagi 2 nih. BA kita bagi ke AB. AB sama dengan BA per 2. Lalu BA sama dengan AB per 2. Lalu BC sama dengan CB per 2. Lalu CB sama dengan BC per 2.
Lalu CD sama dengan DC. DC ada di sini dibagi 2. Lalu CE sama dengan EC dibagi 2. Jadi yang sebelahnya dibagi 2 ya, didistribusikan. Lalu EC sama dengan CE dibagi 2. EF sama dengan FE. FE ada di sini dibagi 2. Lalu DC sama dengan CD ada di sini dibagi 2. Lalu FE sama dengan EF dibagi 2. Oke, lalu dengan cara yang sama kita namanya interaksi ya. Kita lakukan interaksi nih. Momen primer yang terjadi dikalikan dengan faktor distribusi momen ya. Sama kayak tadi kita jumlahkan momen primer yang terjadi lalu kita kalikan dengan faktor distribusi momen. Oke. Sama dengan kita jumlahkan momen primernya. Nah, ini sama kayak yang atasnya. Dikalikan dengan faktor distribusi momen. Nah, ini supaya lebih kaku kita buat ini sebagai F4. Kita kunci. Ini juga sama, nanti kita kunci. Tambah D13 tambah E13 dikalikan dengan ini faktor distribusi momen, kita kunci lagi. Jadi supaya mudah, supaya lebih simpel kita kunci nih, biar nanti tinggal copy paste. Ditambah ini, ditambah CE dikalikan dengan faktor distribusi momen, kunci. Next, kombinasi 2. Momennya kita tambahkan. Kalikan dengan faktor distribusi momen, kunci. Tambahkan. Ini CB ditambah CD ditambah CE dikalikan dengan faktor distribusi momen, kunci. Nah, sama. Kita tambahkan. Dikalikan dengan faktor distribusi momen. Oke, next. Sama. Kita tambahkan. Lalu kita kali dengan faktor distribusi momen. Itu momen primer yang terjadi, tambah. Kita kalikan dengan faktor distribusi momen. Kunci. Ini juga sama. Kali faktor distribusi momen, kunci. Yang terakhir, kita momen yang terjadi dikali dengan faktor distribusi momen, kunci. Oke. Ini belum dikunci. Oke. Ini udah dikunci. Nah, kalau udah kayak gini kita tinggal copy paste nih. Nah, oke. Nah, supaya memudahkan kita buat ini jangan saintifik ya, kita buat desimal aja. Desimal. Oke, kita buat ini sebagai angka desimal. Kita buat 4 angka di belakang koma. Oke. Perhitungan kita selesai
kalau kita sudah ketemu angka 0 ya. Nah, ini masih 0,001 nih ada nih. Berarti kita masih kombinasi ke 8. Oke, nah sekarang sudah 0 semuanya, baru kita lakukan summary. Kita lakukan summary. Kita total. Kita di atasnya kita tambahkan nih berapa sih momen primer yang terjadi pada titik A. Ketemu nilai min 12. Oke. Lalu pada batang BA kita cari berapa sih momen primer yang terjadi. Ketemu min 4. Nah, jadi kita summary dari kombinasi 1 sampai kombinasi 8. Nah, perhitungan kita semakin detail, semakin bagus, jadi semakin banyak angka di belakang koma, semakin bagus. Cuman yang kita kejar ini adalah sampai dengan angka 0 nih, ya. 3 angka di belakang koma juga masih bisa diterima. Oke, min 4. Copy. Nah, CB-nya berapa? Oke, udah. Nah, udah nih. Oke, nah sekarang kita pastikan nih hitungan kita benar apa enggak. Hitungan kita benar apa enggak nih, ya kita pastikan. Cara memastikannya adalah pada setiap pada setiap join kita jumlahkan, ya kita jumlahkan. Nah, penjumlahannya kita merger. Nah, pada join B, C, dan E kita jumlahkan nih. Semuanya harus sama dengan 0. Kita lihat di sini. Min 4 ditambah dengan 4 sama dengan 0, ya, 0,00. Oke. Semakin mendekati 0 semakin bagus atau semakin detail perhitungan kita. Oke, lalu pada titik C kita lakukan summary nih. 0 apa enggak nih? Tambah. Oke. Nah, udah mendekati 0. Lalu pada titik F sekian. 0. Lalu pada titik D juga masih sama. Nah, berarti ini nih momen yang terjadi. Oke. Jadi pada perhitungan ini, ya, yang saya bold, nah, kita sudah si momen-momen yang bekerja sudah kita distribusikan, ya, dengan artian semua beban-beban yang bekerja di sini sudah kita salurkan ke titik A, D, dan F. Tandanya apa? Tandanya pada titik ini nilai momennya adalah 0, pada titik C nilai momennya adalah 0, lalu pada titik E nilai momennya adalah 0. Nah, semua beban-beban yang terjadi pada lari kemana? Nah, numpuknya di sini. Pada titik A, dia ada momen sebesar min 12,02 kilonewton meter. Lalu pada titik D, dia terjadi momen sebesar 15,049 kilonewton meter. Lalu pada titik F, dia terjadi momen sebesar min 5,1654 kilonewton meter. Nah, ini dengan perhitungan seperti ini berarti beban-beban yang sudah bekerja di sini, beban-beban yang bekerja di atas ini, beban merata ini sudah kita distribusikan kepada titik A, D, dan F. Ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Cukup, Pak. Belum ada. Belum ada? Oke, kalau belum ada,
Ada tugas ya, ada tugas. Tugas. Tugasnya kurang lebih seperti ini. Terakhir kan tugas cuma bentukan cuma begini doang ya. Nah, cuma begini doang ya. Ya, begini doang nih tugas terakhir kita. Nah, tugas kita yang sekarang, tugas kedua berarti ya. Ini ada sebuah ada sebuah tumpuan. Lalu di sini ada, ini beda nih. Nah. Oke, di sini terjadi beban merata. Oke. Lalu di sini terjadi beban merata juga. Oke. Sini nilainya 10,xy kilo Newton per meter. Sini taruh misalkan di sini samain aja ya, 10,xy kilo Newton per meter. Nah, ini nilainya. Beda nih, contoh di sini adalah 3, di sini adalah 2, di sini adalah 6 meter, di sini adalah 4 meter, dan di sini adalah 5 meter. Jadi saya minta ini draw, kita buat warna merah. Oke, pertanyaan simpel. Hitung momen pada titik sebentar, pada momen pada join. Di sini ada A, B, C, D, dan E. Pada join A, D, dan E. Ya, hitung momen pada join A, D, dan E. Ini caranya gimana? Udah saya jelaskan panjang lebar 2 kali pertemuan ini. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Itu yang titik E atasnya F enggak, Pak? Oh, sorry. Oh iya benar, berarti ini F ya. F. Tinggalan A, B, C, D, E, F. Berarti tolong hitung ini, pada titik A ada berapa, titik D pada berapa, dan titik E ada berapa. Ya, nanti soal ini saya upload di Classroom mungkin besok ya, sekalian sama kelas sebelah. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Cukup, Pak, cukup. Cukup. Cukup pusing, cukup bingung, atau cukup nggak paham? Cukup pusing. Lapar. Oke, saya rasa cukup ya pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Nanti video ini diupload ya, Pak? Apa? Video yang ini diupload nggak, Pak? Tar, saya nggak tahu nih. Kita direkam apa nggak nih? Direkam nggak nih? Oke ya. Oke lah, mungkin itu aja ya. Nanti kalau memang berhasil saya rekam, pasti saya upload ya. Oke ya. Baik.
Oke. Ya Pak. Kalau nggak